Kami tahu teman-teman kami semua di sini tidak mau mereka hidup seperti ini. Mereka tidak mau hidup dalam keikatan seperti ini. Tapi hari ini ada karya kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini, mengubah, membebaskan, melepaskan mereka semua sehingga mereka tidak. Baik teman-teman TV sekalian, kalau kita melihat video tadi, kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi seperti kita lihat adalah seperti di dalam penjara. Dan keterangan video tersebut, kristenisasi di penjara. Apa yang harus kita perbuat sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kalaulah video ini adalah memang benar-benar mereka adalah penganut Kristen, maka itu merupakan hak beribadah bagi mereka. Tetapi ya, sekali lagi, tetapi kalau sebagian dari mereka ada yang Islam, bahkan hampir rata-rata mereka ada yang Islam, maka ini jelas adalah kristenisasi yang terselubung yang diselenggarakan di penjara. Viral ya teman-teman TV sekalian, kita melihat dalam sebuah video di mana dalam video tersebut dalam sebuah keadaan di penjara, lalu kemudian ada orang yang memberikan semangat berdakwah tentang agama, yaitu agama Kristen, agama yang dianut oleh mereka sendiri. Tidak banyak informasi atau keterangan dalam video tersebut, karena dalam video tersebut hanya bertuliskan dengan judul video kristenisasi di penjara. Apa yang harus kita perbuat umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi jika teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian menemukan atau pernah mendengar bahwasanya ada perilaku atau tindakan kekristenan yang berada di penjara, silahkan coba komentar di kolom komentar agar supaya menjadi pemberitahuan dan informasi kepada kita semua. Baiklah sahabat TV sekalian, ternyata di Israel jika ada orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Kristen itu dipidana ya. Dilansir dari fifa.co.id dengan judul umat Kristiani bakal dipenjara jika sebarkan paham agamanya di Israel. Umat Kristiani dapat dihukum 1 tahun penjara jika menyebarkan paham agama mereka secara ilegal. Hal itu mengacu pada undang-undang kontroversial baru yang diperkenalkan di negara tersebut. Melansir dari Middle East Monitor, pada Rabu 29 Maret 2023, undang-undang yang diusulkan oleh anggota ultra-ortodoks dari koalisi Benjamin Netanyahu juga akan melarang orang Kristen terlibat dalam diskusi agama dengan orang Yahudi. RUU tersebut merupakan hukum pidana yang diusulkan oleh amandemen mengenai larangan penyebaran paham agama. Undang-undang tersebut awalnya diperkenalkan oleh Moshe Gafni dan Yaakov Asher dari United Torah Judaism. Dan selain itu, undang-undang tersebut akan berlaku bagi siapa saja yang mencoba membujuk seseorang untuk mengubah keyakinan agamanya, tetapi secara khusus ditujukan untuk umat Kristiani. Ini bencinya orang-orang Israel ya, orang-orang Yahudi terhadap orang Kristen. Jadi untuk menyebarkan agamanya saja di negara Israel tidak diperbolehkan. Malah jika ada yang melanggar, orang itu bisa kena pidana selama 1 tahun. Kita lanjut lagi. Menurut teks undang-undang yang menyebutkan bahwa siapa saja yang meminta seseorang baik secara langsung, digital, melalui surat, atau online untuk mengubah agamanya, maka hukumannya untuk ajakan tersebut adalah 1 tahun penjara. Dan jika orang itu masih di bawah umur, hukumannya 2 tahun penjara. Wah, berarti lebih besar orang yang di bawah umur ya. Dan salah satu penyebab daripada kenapa negara Israel begitu benci dengan agama Kristen adalah ia menganggap, yaitu orang Israel menganggap agama Kristen adalah agama yang sesat. Dan mereka berpikiran bahwasanya lebih baik menjadi Muslim daripada menjadi seorang Kristen. Di dalam kalangan kaum Israel pun, masuk saja tempat beribadah orang Kristen itu dilarang, apalagi mengikutinya. Seperti dikutip dari Ramban, Imam Yahudi yang paling dihormati, fatwanya memperbolehkan Yahudi beribadah di masjid, namun tidak memperbolehkan masuk ke dalam tempat menyembah berhala. Bahkan melihatnya saja pun dilarang. Imam Yahudi, Ramam itu memandang jika gereja tempat menyembah berhala yang harus ditinggalkan oleh orang Yahudi, namun berbeda dengan masjid. Menurut Yahudi, orang Islam tidak dianggap menyembah berhala atau batu hitam di Mekah. Menurut Yahudi, orang Islam hanya menjadikan tempat ini yaitu Ka'bah sebagai tempat yang berharga hanya karena mereka menghormati tempat itu. Bahkan pula batunya Hajar Aswad tidak berarti mereka menyembah batu itu. Bahkan beberapa waktu lalu sempat viral juga sebuah video yang mana dalam video tersebut seorang Israel ya, orang Yahudi yang terlihat terekam dalam sebuah video meludahi ya, bahkan meludahi orang-orang Kristen.
Dalam video tersebut adalah bagaimana ketika pada saat itu kaum Kristiani sedang berziarah ya. Tapi pada saat itu juga berpapasan dengan orang Yahudi Ortodok, yang mana di luar dugaan bahwasanya yang dilakukan oleh Yahudi Ortodok tadi adalah meludahi orang-orang Kristen yang sedang berziarah tadi. Bahkan atas tindakan tersebut, Menteri Israel sebut aksi Yahudi ludahi umat Kristen bukanlah tindakan kriminal. Dalam republika.co.id, aksi warga Israel juga pemukim Yahudi yang terekam meludahi orang-orang Kristen di Yerusalem Timur, wilayah yang diduduki pada hari Rabu 4 November 2023, mendapat sorotan dunia dan banyak pihak. Setelah berbagai kecaman dilayangkan ke Israel, ternyata aksi peludahan tersebut dibela oleh Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir menyebutkan bahwasanya peludahan kaum Kristen di Yerusalem itu bukanlah tindakan kriminal. Ben-Gvir yang juga memiliki tugas mengawasi kepolisian Israel mengatakan dalam sebuah wawancara dengan radio Angkatan Darat bahwa meludahi orang Kristen bukanlah kasus kriminal. Tidak semua hal yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan penangkapan. Insiden tersebut layak dikecam, tetapi berhentilah memfitnah Israel, kata Ben-Gvir. Jadi teman-teman, kalau ada misi kristenisasi di Israel, jangan harap ada orang yang ingin ikut ke dalam agama tersebut. Malahan orang tersebut pasti akan dihukum, bahkan tidak hanya hukum negara, juga pasti terkena hukum adat. Kalau tidak percaya, ya silakan saja ya. Kirimkan orang-orang misionaris Kristen di Indonesia ini, kirimkan ke Israel. Bagaimana nasib mereka ya? Baiklah teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat dan kita harus tetap waspada dan hati-hati terhadap misi kristenisasi yang ada di sekitar kita. Waspadalah, waspadalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.